Beli nugget bayarnya ngantri. Udah sejam belum juga kelar. Tega banget racunin istri. Lah ternyata udah hamilin adik ipar. Para warga, gimana kabarnya? Gimana tadi tuh pantun gue? Amit-amit tuh ya, pantun tadi ada lagi dalam kehidupan kita ya. Hidup kita mah yang pantun-pantun jenaka aja dah. Tapi pantun yang tadi tuh bukan sembarang pantun. Pantun itu berdasarkan kisah nyata. Mirip sama yang kemarin-kemarin lagi viral tuh. Film apa tuh namanya? Ipar Adalah Maut. Ini kejadian mirip sama kisah Ipar Adalah Maut. Tapi kalau yang ini emang maut beneran. Emang ada korban jiwa di balik kejadian ini. Kakaknya yang dinikahi, adiknya yang dihamili. Kata-kata itu yang paling pas untuk menggambarkan kondisi yang rumit antara suami, istri, dan adik ipar. Nyok, kita mulai ceritanya. Kejadian ini berasal dari daerah Tulang Bawang, Lampung. Di mana ada nih seorang bapak-bapak bernama Berry Primanael Hasadon yang berumur 28 tahun. Bininya bernama Siti Nur Hasanah, umurnya 30 tahun. Kesehariannya, Berry ini bekerja sebagai penambak udang. Bininya ibu rumah tangga. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua bininya. Ya ibarat kata ini tinggal di pondok mertua indah gitulah ya. Di rumah mertuanya itu ada penghuni lain juga. Ada mertuanya si Berry, yaitu orang tua kandung dari Siti Nur Hasanah. Ada juga adik kandungnya Siti Nur Hasanah, yaitu Amelia yang berumur 17 tahun. Si Berry ini udah menikah cukup lama sama si Siti ini. Dimana waktu awal mereka menikah, pastinya adiknya si Siti ini masih kecil tuh ya. Ya istilahnya karena seiring waktu, karena Berry juga udah tinggal di situ, dia ikut juga menyaksikan tumbuh kembangnya sang adik ipar, ya si Amelia ini. Karena dari kecil emang udah tinggal bareng, Berry dan adik iparnya ini emang dekat dan rukun gitu. Ya sebagaimana hubungan abang dan adik ipar aja gitu. Siti yang melihat kedekatan Berry dan adiknya ini sama sekali kagak ada pikiran negatif. Apalagi pikiran buruk terhadap mereka berdua. Malah bisa dibilang Siti ini ya senang-senang aja gitu sama hubungan mereka berdua. Bertambahnya usia, Amelia ini udah mulai beranjak dewasa. Karena udah tinggal bareng sejak kecil dan sehari-hari emang udah akrab, tanpa disadari Amelia secara emosional merasa ingin lebih dekat dengan Berry. Dan gak disangka dari sisi Berry ternyata merasakan hal yang sama. Sudah mulai tumbuh perasaan terhadap adik iparnya itu. Singkat cerita nih, pada tahun 2021, gayung bersambut. Ternyata mereka tuh saling menyukai dan menyimpan perasaan yang sama. Nah, gilanya lagi, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan terlarang. Lah terus gimana tuh bininya si Siti? Mungkin nih orang berdua mainnya rapi kali ya. Ada bakat acting nih orang berdua. Jangan-jangan malah pemain FTV. Jadi si Siti ini kagak tahu sama sekali. Dia lempeng aja gitu. Kagak ada curiganya pisan sama sekali. Yah, namanya juga dua sejoli lagi di mabuk cinta ya kan. Rasanya lu terbang gitu, nembus plafon menuju langit ketujuh. Sampai jebol tuh plafon gara-gara lu terbang. Nah, para warga, ini dia nih yang bikin gua bergidik sampai geleng-geleng kepala. Si Berry dan Amelia udah pacaran dan tinggal serumah pula. Yang udah jelas-jelas di mana itu bikin dosa. Nah, kalau udah ada dosa, siapa lagi coba yang datang tanpa diundang? Ya setan. Dua orang yang lagi di mabok asmara ini suka memanfaatkan waktu-waktu yang ada tuh. Pas lagi sepi, pas lagi kagak ada orang di rumah. Pas Siti dan orang tuanya kebetulan lagi keluar rumah. Ya kesempatan dah tuh mereka ngundang setan ya kan. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ya yang diinginkan mereka gitu. Hubungan sebagaimana layaknya laki sama bini. Hubungan mereka ini berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Lama juga tuh ya. Sampai di bulan Februari 2023, si Amel cerita ke Berry. Bang, Amel telat datang bulan nih bang. Si Amelia khawatir kalau dia mengandung anaknya si Berry. Nah, panik dah tuh si Berry.
Tapi dia berusaha tenang tuh sambil menenangkan Amelia juga. Si Berry ini sambilan mikir juga. Aduh, gimana nih? Pusing juga. Tapi nggak apa-apa dah, pasti ada ntar solusinya juga. Istilahnya nih, ya kalau emang itu anaknya dia bakalan mau ngomong ke keluarganya nih, bakal mau tanggung jawab dan nikahin si Amelia. Biar lebih pasti si Amelia ini pergi ke dukun, bukan ke dokter maksud gue, buat mereksa dia beneran hamil apa kagak. Dan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari dokter, ternyata dia emang beneran hamil. Duh, adek, kalau lu misalnya sekolah bener nih, kan lu bisa tuh ikut cerdas cermat yang lagi viral sekarang tuh. Apa itu namanya ya? Kelas apa gitu ya? Yang hari-harinya diisi pelajaran sama ilmu. Ya gue sih terserah hidup orang ya. Cuman kasihan aja sama lu gitu, masih muda ya kan? Masih panjang perjalanan hidupnya. Setelah pasti bahwa dia positif hamil, dia langsung bercerita tuh ke Berry yang adalah abang iparnya sekaligus bapak dari janin yang dia kandung. Berry menenangkan Amelia nih bahwa dia akan berusaha berbicara kepada bininya agar dia mendapatkan izin untuk bertanggung jawab dan menikahi si Amelia. Akhirnya tibalah harinya Berry berbicara kepada bininya. Dakdikdukser, Berry memulai pembicaraan nih. Kira-kira pembicaraannya kayak begini nih. Neng, abang mau ngomong nih bentaran. Pas banget nih kayaknya lagi adem-adem gini, enak buat ngomong. Ngomong apaan bang? Tumben-tumbenan dah. Sebenarnya abang mau minta izin sama lu. Izin apaan bang? Roman-romannya kagak enak nih. Gini Neng, sebenarnya abang mau minta izin nih. Neng mau gak dimadu? Abang mau nikahin si Amelia. Ngedengar hal ini, si Siti kaget bukan main. Dia marah ke Berry dan gak mengizinkan dirinya untuk dimadu. Apalagi yang buat nikahin perempuan yang adalah adiknya sendiri. Gak diizinkan sama bininya, akhirnya Berry membahas hal ini sama Amelia. Di situ Berry tetap menenangkan Amelia dan kekeh gitu buat cari cara gimana caranya nikahin si Amelia. Fakta dulu nih dari pihak yang berwajib ya. Setelah mengetahui perselingkuhan antara Berry dan Amelia, sebenarnya Siti ini sempat menegur Amelia untuk menjauhi Berry. Hal ini diketahui berdasarkan percakapan dari WA mereka berdua. Berry ini terus-menerus gitu cari cara buat nikahin si Amelia. Karena dengan cara terang-terangan minta izin gak disetujui, dia kepikiran tuh cari ide lain untuk menyelesaikan persoalan yang rumit ini. Cemana lah gak rumit ini bang? Lalu pada tanggal 6 Maret 2023, Berry menonton sebuah tayangan YouTube. Entah gimana, di situ dia nonton cara untuk menghabisi seseorang dengan menggunakan racun. Dah bang, lu kalau nonton tayangan YouTube yang bermanfaat gitu napa? Strategi usaha kek, lu nonton kajian kek, ya atau kagak nonton channel YouTube gua gitu bang. Nah ini, lu malah nonton tutorial ngeracunin orang. Dari situ, dia udah mulai tuh berniat jahat terhadap bininya. Berry yang udah hafal sama tutorial yang dia tonton tadi, dia order tuh racun berjenis potasium sianida melalui toko online. Dan gak berapa lama, misi paketnya dateng tuh. Gak menunggu lama, waktu kondisi lagi senyap, dia langsung unboxing itu paket. Abis unboxing, dia segera melancarkan aksinya tuh. Dia mulai meracik racunnya tuh. Dia campurin tuh ke dalam air. Siti waktu itu tuh ada di kamar. Dia lagi ngambek. Mereka lagi perang dingin nih. Perkara Berry kan yang minta kawin lagi. Abis ngeracik itu racun, Berry ini berlagak seolah-olah tuh dia mau ngajak baikan bininya tuh. Dia bawa deh tuh minuman yang udah dicampur racun ke kamar buat diminum sama bininya. Berry yang di tangannya udah ada minuman beracun berusaha nih buat ngebangunin si Siti. Siti yang pada saat itu dibangunkan dari tidur, nyawanya belum ngumpul tuh, masih kriip-kriip. Berry meminta Siti untuk meminum air itu. Siti yang dalam kondisi bingung karena Berry tiba-tiba datang membawa minuman dan juga mencium aroma aneh dari minuman tersebut, menolak minuman yang diberikan oleh Berry.
Nah, karena kesel, si Berry memaksa Siti untuk meminum minuman itu. Dia berusaha membuka mulut Siti dan mencekoki dengan paksa agar minuman beracun itu masuk ke dalam mulut Siti. Siti sekuat tenaga memuntahkan minuman yang sudah masuk ke dalam mulutnya itu. Tapi mungkin karena kadar racunnya sangat tinggi dan reaksinya juga sangat cepat, dia lemes dah tuh. Langsung si Siti mengalami kejang-kejang. Melihat bininya dalam kondisi kejang-kejang karena emang si Berry ini udah kerasukan, Berry tanpa rasa bersalah meninggalkan Siti begitu saja dalam keadaan sekarat. Setelah meninggalkan Siti, Berry ini pergi ke tambak untuk kasih makan udang. Ini bukan karena si Berry rajin ya coy. Berry melakukan ini hanya buat alibi. Kalau-kalau ada yang menemukan Siti atau kejadian ini diketahui oleh orang-orang, ya paling enggak saat itu dia pikir dia punya alibi. Yang penting gue kan nggak ada di situ saat kejadian. Jadi dia emang ngelakuin ini untuk menghindari kecurigaan orang-orang pada saat itu. Setelah beberapa lama, Berry balik tuh dari tambak. Nyampe di rumah, dia ngeliat ke kamar dan menemukan Siti masih dalam keadaan hidup, masih dalam kondisi kejang-kejang. Ngeliat bininya kayak gitu, Berry berakting tuh. Berry pura-pura panik dan meminta pertolongan kepada tetangga sekitar. Pada akhirnya, Berry pun membawa Siti ke puskesmas terdekat. Tapi sayangnya, nyawa Siti sudah tidak dapat tertolong. Saat itu Berry mengaku ke keluarganya Siti bahwa Siti kehilangan nyawanya karena sesak nafas. Jadi si Berry ini ngabarin berita duka itu kepada keluarganya Siti di jalan pulang dari puskesmas. Dan dari puskesmas itu juga jenazah Siti sudah dikafani. Waktu itu belum ada yang tahu tuh penyebab hilangnya nyawa Siti. Pokoknya taunya sesak napas aja sesuai sama pengakuan si Berry. Saat itu keluarganya hanya pasrah dan berusaha menerima takdir tersebut. Walau berusaha menerima takdir, tapi tetap aja ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak keluarga Siti. Ya karena Siti ini sebelumnya memang dalam kondisi sehat-sehat aja gitu. Nggak ada riwayat penyakit serius gitu yang bisa membuat dia berpulang secara tiba-tiba. Nah, kaget karena sudah dikafani, keluarga Siti meminta Berry untuk membuka kain kafannya agar jenazah Siti dapat dimandikan sebelum dimakamkan. Tapi Berry berdalih, jenazah sudah dimandikan sebelum dibawa pulang ke rumah. Curiga karena tidak diberi izin inilah yang menjadi langkah awal dari pengungkapan kasus ini. Keluarga Siti, terutama kakaknya nih yang bernama Sulastri, bersikeras untuk memeriksa dan memandikan jenazah Siti yang sudah dikafani. Nah, udah deh tuh. Berry nggak bisa mencegah hal tersebut. Pada saat dimandikan, keluarga Siti menemukan kejanggalan yang mencurigakan dari tubuh Siti. Salah satunya ditemukan bekas darah yang keluar dari mulut Siti. Dari situ, Sulastri akhirnya melaporkan kecurigaan ini kepada Polres Tulang Bawang, Lampung. Pihak berwajib dan pihak rumah sakit terkait pun akhirnya mulai melakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata ditemukan adanya bahan kimia di tubuh Siti. Hal ini nih yang menimbulkan kecurigaan polisi terhadap si Berry. Ya karena emang si Berry ini orang yang pertama kali melihat Siti dalam kondisi sekarat. Berry akhirnya digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut membuahkan hasil. Ketika Berry diperiksa lebih lanjut, di dalam ponselnya ditemukan riwayat pembelian racun potas. Setelah penemuan hal tersebut, Berry akhirnya mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian bahwa dialah pelaku dari penghilangan nyawa Siti. Polisi pun menyita barang bukti berupa sisa racun potas, 2 unit ponsel, pakaian korban, gelas, dan juga termos. Motif penghilangan nyawa Siti diakui oleh Berry adalah karena Siti tidak memberikan izin kepada Berry untuk menikahi adik iparnya yang udah mengandung anaknya. Berry terancam pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 351 KUHP ayat 3, atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang KDRT. Berry
terancam dengan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Untuk Amelia sendiri masih belum ada berita terkini mengenai kondisi lanjutannya terkait apakah ada hukuman atau sanksi yang akan dikenakan. Ya karena dia sendiri masih di bawah umur untuk menjalani pemeriksaan. Ini menurut pendapat gue pribadi aja ya. Menurut gue, Amelia ini juga mempunyai kontribusi dalam penghilangan nyawa Siti. Ya walau kecil dan juga nggak secara langsung gitu. Ya karena dia juga meminta pertanggungjawaban kepada suami kakaknya sendiri. Dan hal ini jugalah yang mungkin memicu Berry untuk mempraktekkan tutorial meracuni orang tadi. Dari sumber-sumber informasi yang gue baca, gue tegaskan sekali lagi ya, memang Berry ini berpacaran dengan Amelia. Yang faktanya memang mereka secara sadar menjalin hubungan tanpa adanya paksaan walau Amelia masih di bawah umur. Ya semoga kita bisa melihat pelajaran dari kejadian ini. Ya kalau bisa, kecuali terpaksa banget ini ya. Ya udah dah, jangan ngajak-ngajak kiper tinggal bareng. Mau itu kita satu pabrikan sama emak kita, isi hati sama isi pikiran orang, kagak ada yang tahu. Ya sekian dulu dari gue, tonton terus video-video gue berikutnya. Mau lihat Teo Godang, lanjutkan Merdeka atau Mati.